Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, nats renungan hari ini tidak saya ambil dari Almanak HKBP, tapi saya ambil dari tahun-tahun liturgi HKBP, yaitu ketika kita hari ini memasuki Minggu Advent. Tentu di Minggu Advent ini saya mengambil dari nats Yesaya 2 ayat 1-5. Saya akan bacakan buat kita. Sion sebagai pusat kerajaan damai, firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Banyak mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari berjalan di dalam terang Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, di minggu perayaan Advent yang pertama ini adalah minggu tahun liturgi atau minggu penantian kedatangan Kristus yang kedua kalinya, sekalipun dia sudah datang ke 2000 tahun yang lalu ketika dia lahir di Bethlehem. Oleh karena itu, apa yang harus kita persiapkan? Menurut nats Yesaya pasal 2 ini adalah persekutuan bersama-sama dengan Allah. Persekutuan bersama-sama dengan Allah ketika terjadi kerinduan dari hati kita untuk datang kepada Tuhan. Sehingga mereka yang rindu datang kepada Tuhan tidak hanya ibadah di hari Minggu sebagai rutinitas. Ketika ibadah itu hanya sebagai rutinitas, kita tidak bertemu dengan roh Tuhan. Kita tidak bertemu dengan Allah di dalam setiap persekutuan itu. Karena ketika dia hanya rutinitas, kita hanya melihat ibadah itu adalah hanya sebagai mengisi absen. Tetapi ketika kita datang ke rumah Tuhan, sudah kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan puji-pujian bersama dengan Allah, sehingga tujuan kita adalah ingin diperbaharui oleh Allah sendiri. Jadi datang ke gereja bukan hanya duduk diam atau punya rencana duduk di belakang sehingga cepat pulang. Bukan itu tujuannya. Tetapi tujuannya adalah bagaimana diperbaharui oleh Tuhan. Nah, supaya diperbaharui oleh Tuhan di mana persekutuan itu di dalam gereja, dan nantinya kita melihat di dalam nats ini yang dimaksud juga adalah persekutuan bersama-sama dengan Tuhan di dalam keluarga. Ketika kita mau diperbaharui oleh Tuhan, ketika kita membuka hati kita untuk melihat bahwa segala sesuatunya itu tidak dari hal yang negatif. Tetapi ketika kita melihat segala sesuatunya itu bagaimana Allah memperbaharui kita. Cara Allah memperbaharui kita dimulai dari hati. Hati yang terbuka menatap sesuatu hal. Hati yang terbuka menerima sesuatu hal. Sehingga kita melihat bagaimana keluarga itu memperoleh pengajaran. Ada 2 kali dikatakan di dalam nats ini adalah pengajaran. Pengajaran itu timbul ketika kita mau membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk hal-hal yang baru. Tetapi ketika hati kita tidak terbuka, pikiran kita tidak terbuka, saya pernah katakan, Yesus Kristus saja datang untuk mengajar, kita nggak akan pernah bisa terima. Karena apa? Ya karena memang hati kita tidak terbuka. Pikiran kita memang tidak terbuka. Oleh karena itu pengajaran itu yang Tuhan mau katakan, mari buka hatimu, mari buka pikiranmu. Sekalipun memang kalau kita nanti belajar dari kitab Yesaya dan juga Yeremia, karena mereka satu masa, firman Tuhan pernah berkata seperti ini, bahwa firman Tuhan itu tidak sia-sia. Firman Tuhan itu tidak akan diterima.
Ya, bahasa Bataknya dang mulak buti hatani debata. Pasti ada orang yang terima. Dari ada 10 orang yang datang ke rumah Tuhan, pasti ada 2 yang mau terima firman Tuhan. Sekalipun yang 8 mungkin merasa biasa-biasa aja, tidak ada pembaharuan hidup. Tapi pasti ada 2 orang. Firman Tuhan mengatakan sedangkan 1 orang yang bertobat, malaikat-malaikat di sorga akan bernyanyi. Apalagi 2 orang. Oleh karena itu di dalam pengajaran, masuk ke dalam persekutuan, mungkin kita pernah dikecewakan. Tetapi mereka yang mau masuk ke persekutuan akan selalu tetap setia di dalam panggilan mereka, di dalam persekutuan itu. Karena apa? Karena mereka tahu disitulah mereka diperbaharui. Sehingga menginang ketika masuk dalam persekutuan ada yang mengecewakan Anda atau ada yang mengecewakan kita, jangan terus lari, jangan terus bahasa Bataknya mandele. Tetapi ingatlah, kau itu datang untuk siapa? Kau itu datang untuk dirimu sendiri supaya diperbarui, sehingga disitulah kita setia kepada Tuhan. Karena bisa saja dunia mengecewakan kita, orang lain mengecewakan kita. Tapi ketika kita tidak mau datang ke pengajaran Tuhan dan mau Allah yang menuntun kita, disitulah kita diperbarui oleh Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan ini mau katakan adalah pertobatan. Di Minggu Advent tema pertobatan itu selalu ada. Pertobatan itu ada bukan karena kita hanya terima begitu saja, tidak. Kembali seperti kalimat saya. Pertobatan itu terjadi ketika kita membuka hati kita. Di mana kita mau dituntun oleh firman Tuhan, bukan dituntun suara hati kita. Makanya karena itu kita meminta kepada Tuhan, Tuhan tuntun aku sesuai dengan firman-Mu. Apakah benar saya bekerja sesuai dengan firman Tuhan atau kemauan saya sendiri? Manginang bukan mengudus-nguduskan diri, saya selalu setiap pagi bertanya sama Tuhan. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Tuntun saya. Dalam memutuskan sesuatu hal, apa yang harus saya lakukan? Mungkin itu tidak sesuai dengan apa kata orang. Tetapi saya yakin karena saya meminta petunjuk daripada Tuhan. Di situ pengajaran, di situ pertobatan ketika kita mau dituntun oleh firman Tuhan. Bukan hanya suara hati, tetapi firman Tuhan. Yang ketiga, firman Tuhan ini mau katakan adalah di mana pedang-pedang berubah menjadi mata bajak, tombak berubah menjadi pemangkas. Artinya pedang biasanya dibuat orang untuk membunuh. Kemudian tombak-tombak juga dibuat orang untuk juga saling membunuh satu sama lain, alat-alat perang. Tetapi firman Tuhan hari ini di dalam Advent yang pertama ini, jangan biarkan alat-alat perang yang saling membunuh satu sama lain. Tetapi apa? Yaitu di dalam ilmu pengetahuan, di dalam pemahaman mengenal Tuhan. Oleh karena itu, mari berjalan di dalam terang Tuhan. Terang itu ada di dalam hatimu ketika kamu mampu menjalani. Sehingga apapun salib kita, apapun duri yang kita lalui, kita tahu. Karena kita hidup di dalam terang Tuhan, kita pasti akan bisa menjalani duri dan kita akan bisa melihat atau memegang daripada salib Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu, Bapa Surgawi. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami selalu diperbarui dalam perayaan-perayaan Advent ini. Dan kami mampu memasuki perayaan ini dengan hati dan petunjuk daripada Tuhan. Tuntun kami Bapa dalam setiap langkah hidup kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita.